Cek. Ya, Pak juga MC. Saya juga Pak. Oke. Jadi satu di barat, satu di timur. Yes. Ketemu di sini. Yes. Ketemu di sini Abu naik. Di sini di Kupang. Oke. Silakan. Jadi Pica. kelompok 6, kelompok EMD, saya dengan Pak Servis Tahu, saya Francisco Chandra, Saya Francis tahu. saya Kami sebenarnya ada satu anggota lagi dari BPMP, tetapi kami diutus untuk mewakili kami. Bapak Andro, selamat menjalankan tugas kami eksekusi. Oke, kami undang Bapak Andro ke sini sebentar. Setelah itu lanjut kerja. Bapak Andro hadir di depan sebentar, lalu kembali ke tempat untuk melaksanakan tugas. Yang penting kasih kuasa ke kami akan di sini. kalau KKL selalu ada di samping. PKKL tadi Nah, saya itu mikir. Ini namanya bukan Ada baru. Oke, ini Bapak Andro, anggota tim kami, tetapi cukup Bapak Andro kasih kuasa ke kami berdua, Bapak Andro bisa kita. Saya selama ini kan selalu ceria dan saya tidak. Apa perkembangan bagaimana perkembangan di Kupang sana? Tapi tidak dijawab. Saya baru tahu hari ini namanya Pak Andro. Tolong foto kami bertiga dulu Pak Ali. Oke, ini tim solid. Kami ini cerita serangkai Pak. Tiga serangkai dari Solo. Oh ini masa tidak? Pak Ali dari tengah. Jadi Kalau di alam kamarnya sebentar. kami bertiga ini kan founding father katanya. Di sini orang tidak bisa lihat Bapak dong muka, Bapak dong balik. Jadi bikin menghadap kamera. Oke, terima kasih. Kameranya nanti kan dia selalu. Oke, terima kasih. Belum. Video. Oke, terima kasih. Siap, Kak Andro, kuasa diberikan ya. Oke, siap. Selanjutnya saya bahas. Saya pindah. Yes. Di mana tuh kan? Waktu sudah mau habis Pak. Bisa lihat tidak? Ya, baik Bapak Ibu. Itu materi pelatihan sekdes. Ya, Tidak apa-apa. di depan Bapak Ibu telah hadir Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Manggarai Timur dan Kepala Badan Perbatasan Republik Indonesia dan Timor Leste. Kami hadir untuk menemani Bapak Ibu ingin berbagi bersama Bapak Ibu guru yang hebat se-Nusa Tenggara Barat Timur. Dia ini guru di perbatasan. Kepala Badan Perbatasan. Menjaga di daerah paling luar ini NKRI. Namanya Pak Serba tahu. Tahu. Mau tahu? Serta. Oke, siap. Oke. Pak, waktu sudah mau habis lagi. Kapan nih? Materinya kapan ini? Oke, baik. Bapak Ibu, kami mau berbagi sedikit tentang pemanfaatan Chromebook dan aplikasi Google Workspace for Education. Hari ini kami akan berbagi tentang Google Slide, di mana kami akan Sabar. Yes. Sebelum itu harus ada. Yes. Oke. Mau kemana itu? Oke, silakan Pak. Oke. Oh iya. Ini adalah standar EMD lah. Ya. Saya ya.
Sharing aja. Ada lagi. Mari kita berdiri, Pak. Oke, kami dulu Bapak Ibu semua berdiri. Berdiri. Kelompok pertama, kedua, tadi dipersilakan untuk berdiri, Pak. Jadi ini saya lupa. Oke. Ini nama semangat momen. Saya tahu ini apa ya? Oke, ini guru-guru harus rekreatif, kelompok PMT. Oke, Pak nyanyi. Presentasi itu Google Board Education sebagai pendukung pembelajaran, kita eksplor dan optimalkan dalam pelajaran. Semangat yang tadi yes. Kita huraya saja. Ini saya kasih contoh sedikit ya. Iya. Sedikit ya. Sama banyak. Harus berkreatif. Iya. Harus berkreatif. Kelompok PMT mau presentasi. Fitur Google Board. Oke, kita bernyanyi bersama. Guru-guru harus berkreatif. Guru-guru harus berkreatif. Kelompok PMT. Kelompok PMT. Kelompok PMT mau presentasi. Oke, cukup. Ulang. Waktunya habis. Belum kompak, ulang. Belum kompak, ulang. Belum kompak. Oke, nyanyinya begini. Guru harus berkreatif. Guru harus berkreatif. Kelompok PMT presentasi. Fitur Google Board. Dalam pembelajaran. Semangat. Ulang. Oke, next. Konsentrasi. Oke, kita masuk ke presentasi. Silakan. Baik, ini materinya pelatihan membuat bahan ajar menggunakan Google Slide yang dibawakan oleh Kabar Perbatasan Kadis Pendidikan Bagekio dan Bapak Arto dari BPNT. Oke, silakan next. Silakan. Baik, Bapak Ibu coba diperhatikan dua gambar ini. Apa yang muncul di benak Bapak Ibu ketika melihat gambar ini? Mungkin ada satu atau dua orang yang bisa memberikan jawaban. Dari sini ada dua gambar. Minta kita untuk melihat. Ya, silakan Secara mendalam. mengamati. Sudah lihat. Sudah lihat. Oke. Oke. Silakan bertolak sampai ke tempat yang paling bawah. Orang bilang apa? Look in auto. Oke. Mungkin ada yang mau menyampaikan apa yang muncul di benak Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat gambar-gambar ini. Oke, silakan Ibu lihat. Oke. Ketika saya melihat kedua gambar ini, yang lebih masih di benak saya itu adalah situasi kelas yang sangat membosankan. Karena gurunya hanya saya berdiri di depan menjelaskan pakai PowerPoint.
Oke, terima kasih Ibu Lia. Ya, kita berikan aplaus untuk Ibu Lia. Mungkin ada yang lain? Kami dari dua gambar ini membosankan Pak. Membosankan. Ya, silakan. Ya baik, dari dua gambar ini menurut saya ini adalah kelas-kelas zaman di mana kita sekolah mengantuk apa tulis kita tes. Itu dari pikiran saya. Terima kasih. Kelas zaman kapur tulis. Oke, terima kasih. Pak. Bapak Ahmad, silakan. Baik, kalau saya lihat gambar itu cerminan bahwa yang hitam putih itu pembelajaran zaman dulu, yang berwarna itu pembelajaran zaman sebelum Google ini masuk, Pak. Jadi kalau zaman dulu itu anak-anak semua pada berkumpul, bapaknya cerita dengan semangatnya di depan. Sedangkan yang zaman sebelum Google ini yang berwarna, bapak itu kita lihat anak-anak ada yang tidak fokus, ada yang tunduk, ada yang lihat kiri kanan. Nah itu mungkin belum menggunakan Google. Kira-kira begitu. Oke, mungkin kita cukupkan dulu. Oke, Pak. Kemudian, ya satu lagi saya kasih kesempatan 1 menit. Kemudian silakan. Agar bercepat. Kakak dia yang paling cantik dan tercetak sepanjang sejarah di dalam Terima kasih. Baik, jadi kalau saya simpel, yang satu itu gambar kartun, yang satu itu itu ya saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih untuk kita semua. Kita berikan aplaus untuk diri kita sendiri. Bapak dan Ibu, ada 2 gambar di depan. Yang satunya menggambarkan proses pembelajaran yang masih terpusat kepada guru. Guru adalah center dari pembelajaran. Kemudian, yang kedua, itu berupa foto, oke? Apa namanya? Tanggapannya boleh dari kita semua karena kita punya perspektif pemikiran yang berbeda-beda, tidak dibatasi. Tetapi saya mau menggarisbawahi bahwa gambar yang kedua ini tidak beda jauh dengan gambar yang pertama, di mana di dalam kelas saya juga pernah merasakan bahwa kita merasa jenuh dan bosan dalam kelas, bawaannya selalu mengantuk, apalagi kalau pagi-pagi terlambat lalu minum mie dan makan. Kita akan mengantuk ketika gurunya tidak membuat suasana yang membangkitkan gairah kita dan semangat kita di dalam kelas. Oke, terima kasih untuk kita semua. Saya rasa tidak ada yang salah, kita lanjut. Kami ingin membawakan materi ini untuk kalau dapat 2 gambar ini kita singkirkan jauh-jauh mulai dari sekarang. Oke? Mari kita sambut program dan dari mana? Yes. Oke. Optimalkan dan manfaatkan. Oke, kita optimalkan pembelajaran kita menggunakan Google Workspace for Education. Kita berikan aplaus untuk Google Indonesia yang telah memberikan ruang kepada Bapak Ibu guru untuk semakin berubah, ya, bergerak dan memberi dampak. Oke, yes, harus kreatif. Oke, baik. Di sini ada beberapa item yang akan kami sampaikan, tetapi ini bisa dipelajari sendiri juga. Kami hanya menggarisbawahi bahwa Bapak Ibu di sini kami ingin memperkenalkan Google Slide. Tentunya Google Slide ini adalah aplikasi presentasi yang ditawarkan oleh Google. Ini hampir mirip dengan aplikasi presentasi yang ada pada Microsoft, yaitu PowerPoint. Tetapi kalau bicara soal Google Slide, ini beda Bapak Ibu, lebih powerful. Jadi untuk Google Slide, kalau kita menggunakan PowerPoint, ada fitur-fitur tertentu yang kita tidak bisa akses. Biasanya kalau penggunanya mengakses secara offline. Lalu kalau misalkan memakai online-nya biasanya mahal. Tetapi aplikasi Google Slide yang dikeluarkan oleh Google ini bisa diakses secara gratis dan ini bisa diakses secara online, dan tentunya aplikasi ini akan membuat suasana pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas akan menjadi lebih menarik karena guru dan siswa bisa dilibatkan secara bisa berkolaborasi, ya, karena ini menawarkan kemudahan guru dan siswa bisa berkolaborasi di dalamnya, sehingga pasti dia lebih unggul daripada
yang namanya PowerPoint. Jadi sejenis aplikasi presentasi yang terdiri dari slide-slide seperti yang ada di PowerPoint, tapi sedikit lebih powerful karena memang Google mengedepankan apa? Lupa saya. Oke. Yang kolaborasi. Ya. Mengedepankan itu, ya pembelajaran itu harus tidak harus satu-satu lagi, tapi secara bersama-sama atau kita berkolaborasi. Yang Oke. menyampaikan materi secara verbal, secara universitas yang di dalam satu slide, sehingga kalau Yes. berapa banyak pun audiensnya bisa lihat dalam satu kali. Iya. Bisa diakses secara bersama-sama. Oke. Oke. Silakan. Next. Baik, silakan next. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk mengakses Google Slide, Bapak Ibu perlu login ke slides.google.com atau bisa melalui Drive. Saya diperhatikan. Baik. Jika sudah login sebelumnya Bapak Ibu, kita dapat mengklik ikon titik 9 di samping profil akun kita dan kita mengklik logo slide ada di gambar. Silakan lihat tanda panah yang merah. Oke. Silakan next. Next. Sudah. Oke Bapak Ibu, kembali. Ya, baik. Ini untuk mengakses Google Slide. Silakan. Lanjut. Oke. Bagaimana membuat presentasi di Google Slide Bapak Ibu? Jadi untuk membuat presentasi baru di slide, kita klik bucur sangkar tanda tambah atau plus berwarna khas Google. Oke. Silakan next. Oke. Baik Bapak Ibu, kemudian kita klik ruang presentasi tanpa judul. Kolom kiri adalah tempat kita melihat masing-masing slide presentasi kita sendiri. Oke, silakan diperhatikan gambarnya. Oke. Ini ada dua gambar di bawah ini. Ya, baik. Gambar di samping kiri yang ada tanda panah merahnya Pak. Oke. Pak jangan perhatikan fokusnya di gambar kecil itu ya. Oke. Ini. Yang bagian dua di bawah ini mereka lagi sibuk. Oke, mereka lagi sibuk mengakses Google Slide Pak Hans. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya untuk menambahkan slide baru kita klik tanda plus lagi, tanda tambah di pojok kiri atas. Oke, jangan perhatikan dua orang sementara praktek membuat Google Slide. Oke, lalu kita klik panah untuk melihat pilihan tata letak slide performa. Tampilannya seperti di gambar yang ada tanda panah merahnya. Silakan diperhatikan Bapak Ibu yang di rumah, bisa disimak. Kalau bermanfaat silakan digunakan. Oke, silakan lanjut. Kemudian bagaimana Bapak Ibu kita menambahkan dan mengedit konten di Google Slide? Ya. Jadi untuk menambahkan kotak teks, gambar bentuk dan sebagainya ke slide, kita klik menu sisipkan atau biasanya kalau tampilannya dalam bahasa Inggris menunya disebut insert. Nah. Oke, lanjut. Jadi silakan Bapak Ibu lihat. Karena ini kita juga dikejar waktu. Oke, silakan next lagi. Oke. Nanti sebentar bisa kami bagikan linknya untuk diakses sendiri, dipelajari lagi. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Coba kembali ya di situ mempresentasikan Google Slide Bapak Ibu untuk menyajikan, kita pilih opsi slideshow ya di sudut kanan atas guna menampilkan slide dengan model layar penuh. Silakan diperhatikan gambarnya Bapak Ibu sehingga memberi audiens Anda tampilan jelas ke presentasi yang Anda tampilkan. Oke, lanjut. Lalu kelebihannya pada Google Slide ini Bapak Ibu, kita bisa bagikan ya. Jadi slide bisa memudahkan siswa dan pendidik berkolaborasi. Karena tujuan Google itu adalah semangat Google-nya adalah semangat
kolaborasi. Karena itu Google Slide-nya bisa dibagikan. Ya, selain menggunakan siswa dan pendidik berkolaborasi pada tugas mereka untuk menambahkan kolaborator game presentasi, kita klik tombol bagikan di sudut kanan atas. Perhatikan Bapak Ibu tanda panah merah. Ya, silakan diperhatikan Bapak Ibu yang di rumah, silakan. Oke. Next. Mas, Ya, silakan mau ditambahkan apa ini Mas? ada menu dibagikan dok? Ya. Ada menu dibagikan dok? Yes. Dibagikan. Ada menu dibagikan karena itu khasnya Google, kasih Google. Di dalam situ bagikan saja dok. Ya, bagikan. Oke, saya bagikan. Tapi tidak suruh untuk dimakan dok. Ya, tidak dimakan. Kita beri akses. Oke, silakan next. Oke. Pak Has, jangan makan dulu. Saya belum lapar. Oke, baik. Bapak Ibu, coba diperhatikan ini bagian terpentingnya. Kita tambahkan alamat email yang sesuai. Ya. Lalu kita bisa memilih jenis tingkat apa namanya? Bagi kolaborator. Perhatikan, ada 3 jenis akses, hak akses. Yang pertama akses melihat. Itu mengizinkan orang lain untuk memperhatikan atau hanya melihat konten yang kita tampilkan di Google Slide. Lalu yang kedua, akses mengomentar. Audiens hanya bisa melihat dan memberi komentar terhadap konten yang kita sajikan. Ya. Lalu akses yang terakhir adalah akses editor, di mana Bapak Ibu ini kita bisa gunakan untuk berkolaborasi. Ya, misalkan saya dengan Pak Hans tadi, ya kami berkolaborasi mengedit slide ini. Jadi pemilik slide-nya bisa memberi izin kepada audiens atau orang-orang yang dipercaya untuk bisa mengedit. Ya, bagus ya Pak Hans. Ya, kontennya bisa dibagikan dan diedit secara bersama-sama. Itu namanya kolaborasi ya Pak ya? Ya, kita kolaborasi ya. Tetapi tidak harus bertemu di satu titik seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang di rumah, kalau saya bagikan aksesnya sekarang, Bapak Ibu bisa mengedit slide saya ini di rumah. Bisa dicapai juga Pak ya? Ya. Bisa ya? Bisa laksanakan Di Nakekeo, meskipun jauh dari Malaka, kalau saya bagikan hak akses untuk edit, Pak Hans bisa edit dari sana. Bisa Betul kan? dari kampungnya Mas Ali ya? Ya, kampungnya Mas Ali boleh. Dari mana saja kita bisa mengeditnya bersama-sama. Ini tentunya memudahkan pekerjaan kita. Kita berikan aplaus untuk Google. Oke. Baik. Ya, itu di penghujung. Ini ada contoh bahan ajar, nanti semester slide ini kami bagikan. Bapak Ibu nanti bisa menggunakan slide ini untuk merancang pembelajaran menjadi lebih menarik, sehingga konten yang Bapak Ibu sajikan kepada peserta didik kita di kelas tidak sama seperti 2 gambar yang tadi, membuat jenuh dan membosankan, sehingga semangat anak didik kita untuk semakin semangat belajar itu lebih meningkat. Ya, ini bagian dari motivasi. Maka Bapak Ibu bisa mencoba Google Slide ini, apalagi Bapak Ibu yang perlu memanfaatkan akun belajar.id yang diberikan secara gratis. Tentunya akses kita ke sini Pak Hans diberikan secara cuma Gratis Pak? ya, cuma gratis ya. Oke. Baik, ini contoh bahan ajar Pak kita tolong bisa diklik link bahan ajar ini. Ya. Jadi kami coba membuat link sehingga tidak membosankan Bapak Ibu yang melihat. Jadi tampilannya sederhana tetapi kita bisa mengakses banyak konten di dalamnya. Tidak sama seperti aplikasi-aplikasi presentasi yang lain. Oke? Jadi ini ada link presentasi yang tadi, link bahan ajar yang tadi kami sampaikan di depan. Jadi di dalam satu slide Bapak Ibu bisa melintipkan link. Ya, ini contoh bahan ajarnya. Nanti kita bisa bagikan untuk Bapak Ibu bisa lihat dan bisa dicoba. Ini salah satu karya saya membuat bahan ajar, membuat presentasi Google Form dengan fitur dialogasi. Ya. Bapak Ibu yang mau coba silakan nanti bisa akses link ini. Ada panduan di dalamnya. Saya tidak perlu ajarkan sampai di slide yang satu ini. Pak Hans coba kembali di slide yang tadi. Slide yang tadi. Yang sebelumnya. Ini Pak.
duluan aja sampai sini. Oke, kembali ke halaman awal. Oke, saya punya hak untuk perintah Pak Kadis Nagekeo ya. Sorry. Manggarai Timur. Oke, Bapak Ibu yang di rumah, kembali ke halaman awal. Masih ada waktu? Oke, 5 menit lagi. Oke, masih bisa. Oke, kembali ke tempat coba. 5 menit. Oke? Sampai situ. Ke halaman awal, halaman kedua atau ketiga. Oke? Oke, halaman kedua katanya. Coba turun. Turun lagi. Turun Pak ya, stop. Oke, Bapak Ibu. Ya. Keunggulan menggunakan Google Slide, Google Dokumen, Google Sheet, kita bisa hanya menggunakan satu halaman slide saja Bapak Ibu. Ya, kita simpan linknya dan kita bisa akses menuju slide tujuan atau materi tujuan kita di drive atau di mana saja yang kita simpan di cloud. Oke, silakan ini coba diklik yang pertama. Yang apa itu? Oke, coba diklik. Muncul atau tidak? Ini namanya hyperlink Bapak Ibu. Oke? Terkoneksi kan? Ya, koneksinya otomatis. Saat diklik langsung muncul materinya. Satu slide untuk satu pembelajaran bahkan beberapa jenis pembelajaran. Betul kan? Lebih dari satu pembelajaran, lebih dari satu materi. Lebih dari satu materi. Oke. Terintegrasi dalam satu slide. Oke, kembali ke halaman terakhir. Bapak Ibu yang di rumah, jangan ragu-ragu menggunakan Google Workspace for Education. Manfaatkan akun belajar karena sekarang kuotanya dibatasi tinggal 100 GB. Dulu unlimited, Bapak Ibu tidak pakai, ini tidak membatasi sampai 100 GB. Terima kasih. Mari mereka bersama dan memberi dampak untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada